Pergi ke pasar beli duren. Durennya diskon 2. Hei wahai netizen. Anime diawali dengan sosok pria yang sedang mengintip gerombolan goblin. Para goblin mengetahui hal itu dan langsung mengejarnya. Sesaat dikejar, ternyata pria itu sudah menyiapkan jebakan Batman dan berhasil menangkap semua goblinnya. Dan kita para netizen di reveal kalau pria itu adalah MC kita sendiri yang bertekad buat naklukin dunia lain sendirian. Flashback dari kehidupan lamanya. Di sini MC kita yang namanya Haruka ternyata seorang introvert abadi dan gak punya teman sama sekali. Dia kerjanya baca buku doang dan milih gak punya teman karena takut kesehariannya keganggu bro. Anjay, gue banget nih orang. Lanjut. Menurutnya struktur sosial di kelasnya dibagi ke berbagai kategori. Ada yang jamet basis, ada yang ladies, ada yang wibu, lalu ada yang fanshit abis. Fanshit itu apa bang? Dan pas dia mau cabut, tiba-tiba muncul lingkaran kematian dan dia pun langsung kabur. Pas mau ngumpet di balkon, entah gimana lingkarannya ikut kesaban di balkonnya juga. Dia pun keteleport ke ruangan full putih, klise ala-ala anime isekai. Di sana dia ketemu sama kakek tua yang ternyata adalah dewa di dunia ini. Dia dikasih pilihan skill dan stat atribut. Tapi karena dia joinnya telat, skill dan atribut yang bagus udah pada diborong semua sama siswa lain. Skill yang tersisa literally sampah semua cuy. Ada lensa kontak, tongkat, bola tenis, berjalan, bahkan sehat cuy, sehat. Dan karena nggak bisa mengatasi semua keabsurdan ini, Haruka pun protes ke dewanya. Dan akhirnya dewanya ngasih dia semua skill yang tersisa. Dia pun langsung dipindahin ke isekai. Dan di sana dia bingung mau ngapain. Tapi tiba-tiba dikasih bundle pemula, dimana dia dapat perlengkapan baju, sarung tangan, jubah dasar. Dan yang paling gokil ada tas yang bisa nyimpan apa aja tanpa batas. Di saat itu juga dia langsung pakai dan ya cocok banget. Kelihatan pemulanya. Dia juga nyoba pakai salah satu skillnya, dimana dia bisa ngelempar dadu buat upgrade atribut dengan tingkat kenaikan yang random. Di sini dia dapat huruf M yang dia sendiri belum tahu apa. Dia pun milih atribut luck atau keberuntungan dan ternyata M itu artinya max coy. Sekarang dia punya atribut luck yang mentok, tapi sisanya ampas banget. Coba dia masukin ke strength, coba dia masukin ke speed, kenapa harus luck gitu? Gue juga bingung. Dia pun langsung bergegas dari tempat tinggal sementara dan mengeksplor sekitar. Dia juga coba pakai skill lensa kontak yang ternyata bisa ngasih tahu deskripsi mob dan tumbuhan di sekitarnya. Ngebantu banget cuy. Dengan ini dia nggak perlu khawatir sama makanan karena tahu yang mana bisa dimakan dan mana yang enggak. Sabar tarik napas. Oke lanjut. Di saat lagi nge-explore, Haruka nemu sungai segar yang bisa dia minum. Gak jauh dari sana pun ada gua misterius. Dan karena saya dan dia penasaran, dia pun samper guanya. Gua? Bukan, maksudnya gua. Haha, lucu banget Min. Haruka mutusin buat tidur di sana. Dia ngeluarin tenda sihir yang dia dapat dari starter pack pemula dan mulai nyalain api buat bermalam di sana. Gak cuma tenda sihir, dia juga punya lampu pembasmi monster. Dia sukses melewati hari pertama di dunia lain tanpa masalah. Besoknya dia bisa sarapan jamur dan daging goreng yang udah dia kumpulin kemarin. Dia pun mutusin buat ngeksplor area luar sekalian ngumpulin makanan lagi. Di sana dia ketemu dua goblin dan seperti manusia pada umumnya, Haruka pun ngumpet. Dia sempat ragu tapi akhirnya mutusin buat gerak juga. Dan ya pertarungan pun terjadi. Haruka langsung nge-sandwich goblinnya. Cukup modal wooden stick doang, goblin kedua nyerang tapi Haruka ngehindarin serangannya. Bro read him like a book anjir. Dan yap, kaget dikit gak ngaruh, wooden sticknya bisa ngeluarin laser beam cuy, imagine. Pertarungan pertama dan perdana dia pun resmi selesai. Tak terasa hari kedua udah mau gelap, Haruka mutusin balik karena udah capek secara fisik dan mental. Dari eksplorasi dan pertarungannya, stat Haruka banyak naik. Dia bahkan level up yang ngebuat atribut skillnya dikali 2. Hari ketiga dimulai, Haruka pun mulai latihan sihir. Dia udah bisa naikin speednya dan ngerasa kalau badannya lebih enteng. Mumpung ada dua goblin di depan, dia pun langsung melesat. Iya, langsung bisa one hit goblinnya. Kalau gini mah 3 sekaligus gampang, kata Haruka. Permintaannya terkabul dan dia malah kicep tak berkutik. Haruka mutusin buat udahan dan dia pun mengulangi rutinitasnya di hari keempat. Di pagi dia latihan sihir dan lawan goblin. Lalu sorenya dia nyoba nge-explore buat kerajinan pakai skillnya dia. Dan sekarang base-nya udah upgrade coy. Udah ada meja estetik, bangku TikTok shop, bahkan udah dipasang pagar cuy. Malamnya di hari kelima, dia nyoba ngehan kelinci sebagai akhir dari perjalanan jamur 24 jam. Tapi baru mau senang, tiba-tiba muncul jamet basis yang lagi ngeliat-ngeliat
Dan gak cuman mereka, bahkan ada para ladies, ada penggila workout, bahkan ada wibu juga cuy. Dan ada fanshet juga. Nah karena si Haruka juga laki, dia pun nyoba deketin ke circle fanshet. Tapi karena dia baru ingat kalau standar cewek zaman sekarang ketinggian karena pengaruh medsos terutama TikTok, dia pun mutusin buat mundur dan milih ke jalan ninjanya, yaitu berjuang di dunia lain dengan sendirian kayak hidupnya selama ini. Karena kegirangan sendiri, dia mancing perhatian jamet basis. Dan waktu adegan dramatis antara ketawa dan tidak, ternyata tidak. Cuma kelinci yang tadi lepas karena Haruka ngelepasin. Haruka pun penasaran dan mulai ngikutin jamet basis tadi. Dan waktu nguping, ternyata mereka cuma lelaki pada umumnya yang lagi ngebahas crush mereka. Cuma Haruka salfok sama Tanaka, anak dari geng wibu yang diseret-seret sama si basis. Mau jadi pahlawan, cuman ingat alur cerita. Haruka pun mutusin buat balik ke base-nya buat makan jamur kesayangan. Di saat mutusin buat tidur, dia malah dengar suara pedang-pedangan. Karena keganggu, dia pun ngecek dan di sana malah nemu geng wibu yang pakai perlengkapan dewa. Awalnya Haruka mau bantu, tapi setelah lihat level mereka udah 2 digit, dia pun sadar diri dan rasa nggak perlu dibantu. Tapi karena ada 2 goblin yang nyergap mereka, untungnya dibantu juga cuy sama Haruka. Akhirnya Haruka ngebawa mereka ke base-nya dan di sana mereka terpesona dengan base-nya Haruka. Lalu mereka pun cerita kalau awalnya semua pada bingung, kayak respon pada umumnya. Bahkan para fanshet pun sampai nangis. Wajar aja karena tiba-tiba dipindahin ke dunia lain. Terus tiba-tiba ada muncul gerombolan goblin dan semuanya bingung harus ngapain nih. Bahkan sampai basis pun takut semua. Tapi pahlawan sesungguhnya adalah para wibu. Mereka ngerasa kalau mereka memang terlahir buat momen ini. Halu mereka akhirnya jadi kenyataan juga. Dan pecinta workout juga bantu. Akhirnya mereka bisa bantai gerombolan goblin itu dengan mudah. Ketua kelas yang dari circle fanshet pun mutusin buat nyatuin semuanya dan ngebagi-bagi tugas. Dengan arahan dari para wibu yang kebanyakan nonton anime pun, mereka kompak untuk beberapa saat. Sampai momen dimana para ladies mogok kerja karena males. Dari situ jamet basis dan penggila workout pun FOMO dan juga mogok kerja, nyisain para wibu dan fanshet doang yang overwork. Mereka mulai keteteran sampai akhirnya para wibu nyidik rencana jahat jamet basis. Dari situ mereka langsung laporin ke ketua kelas dan mereka pun diusir saat itu juga. Gak terima diusir, para jamet basis nyerang balik. Mereka ngebakar perkemahan dan ngebuat kerusuhan di sana. Cerita dari para wibu selesai, mereka pun bermalam di rumah Haruka. Dan keesokan harinya mereka pergi karena ingin jadi petualangan kayak di imajinasi mereka. Karena mereka sama-sama menyedihkan, mereka pun gak ngajak Haruka. Tapi gini respon Haruka, intinya dia nggak mau ikut karena merasa takut jadi beban. Dan Haruka pun lanjut nge-explore sekitar base dia. Dan di perjalanan dia mulai ketemu monster yang lebih tinggi kayak kobold, tapi ya tetap di one hit juga sih. Lalu Haruka nggak sengaja ketemu sama para ladies. Karena takut dia apa-apain, Haruka pun langsung kabur. Tapi setelah dengar karena mereka minta tolong, dia pun balik. Di sana para ladies nanya keberadaan wibu karena mau minta maaf. Mereka baru sadar kalau mereka bisa hidup dengan layak tuh ya karena para wibu cuy. Dan mereka sampai nangis coy. Benar-benar beda 180 derajat dari yang dikira Haruka kepribadiannya. Di saat para ladies masih memohon, tiba-tiba skill perbudakan milik Haruka aktif. Dengan skill ini dia bisa nyuruh apapun ke para ladies. Apapun. Haruka pun terlarut dalam pikirannya tanpa sadar kalau ada ketua kelas di belakang dia. Udah dipanggil-panggil tapi Haruka masih belum sadar. Sampai akhirnya harus diteriakin dulu jir. Teman-teman dari Touka Shuruki atau si ketua kelas ini pun datang. Sumpah nih anime dari awal nggak nyebut nama karakternya, jadi gue harus googling sendiri anjir. Urusannya selesai, Haruka pun langsung mau cabut ke base-nya. Cewek-cewek lainnya pun kaget, kok bisa sih Haruka punya base? Dan dia pun minta tolong buat nginep di base-nya si Haruka. Akhirnya dibolehin juga. Haruka pun nuntun mereka ngelewatin pedalaman hutan. Sampai juga dan bro, base-nya udah jadi istana anjir. Coba lihat lantainya, tembok semua udah berubah dari yang terakhir. Jujur nggak cuma para cewek-cewek, gue sendiri juga kaget coy. Kok bisa kayak gitu? Dia juga sepil kalau ada dapur, kamar, dan toilet. Nggak denger ada toilet, cewek-cewek pun langsung gila dan gak pakai lama langsung nyebur buat berendam di sana. Ya nggak salah sih, udah seminggu lebih mereka belum mandi dan tinggal di alam liar. Alhasil Haruka tidur di tenda karena pada dasarnya emang introvert. Touka pun samperin dia buat ngucapin terima kasih. Si Haruka juga ngasih kata-kata hari ini buat Touka supaya dia lebih semangat. Besoknya Haruka pun kebangun gara-gara salah satu cewek sekelasnya. Di sini dia malah salting sendiri, apalagi pas cewek itu mendekat.
malah makin salting cuy, ujungnya kepentuk sendiri kepalanya. Untung ceweknya nggak dark system, mereka nyiapin ikan bakar buat semuanya, termasuk Haruka. Dan yap, Haruka pun terharu karena udah lama nggak makan ikan bakar. Dia bingung gimana cara mereka nangkapnya, karena dia sendiri udah kesulitan banget. Ternyata gampang aja bagi mereka yang punya skill dewa. Mereka pun tinggal nyeturumin sungainya dan selesai. Haruka pun kaget dan minta mereka nunjukin lagi. Dengan cepat, Haruka langsung pakai skill mengemasnya, dan dia bisa ngekopi jurusnya, anjir, gila banget. Literally curang ini mah. Dan pada akhirnya Haruka nuturin para cewek-cewek gimana cara menggunakan skill dengan efektif dengan ilmu wibu dikit yang dia punya. Ronde pertama lawan Kobold berlevel rendah, bahkan dengan skill dewa pun gak menjamin. Semuanya tergantung pilot coy. Karena masih gagal, mereka pun mulai latihan lagi di bawah pengawasan Touka dan Haruka. Ya, walaupun banyak kucing-kucingan dan bahkan kabur, bahkan pura-pura sakit, pada akhirnya semuanya disuruh latihan terlebih dahulu. Mereka udah siap, ronde 2 pun dimulai. Dan sekarang mereka bisa ngalahin para kobold dengan sangat mudah karena udah bisa bertarung. Touka pun ngajak semuanya buat ke kota. Iya semuanya, termasuk Haruka juga. Mereka pun berkemas, bawa persediaan sebanyak mungkin dan berangkat. Tiba-tiba scene beralih ke sosok pria sekelas dengan Haruka yang terlihat lari terbirit-birit. Ternyata dia dikejar someone misterius, dan melihat dari celananya yang kemungkinan sama-sama siswa ke isekai juga. Di sini tiba-tiba dicekik dan nggak tahu nih pingsan atau mokat. Sosok misterius itu pun pergi dengan senyuman keramat minim anggaran. Di perjalanan menuju kota, mereka bertemu dengan monster tipe baru yaitu Orc. Orc di sini kawaii ya, gak sangar kayak di anime typical isekai lainnya. Haruka pun berniat ngalahin sendirian sebagai bentuk pelajaran juga bagi para cewek-cewek. Tapi karena terlalu OP, ujungnya Orcnya di one shot dengan tongkat doang cuy. Alhasil, cewek-cewek gak belajar apa-apa dari sana. Malam pun tiba, Haruka sibuk masang jebakan. Skill lensa kontaknya udah level up hingga bisa buka Google Map anjir. Saat lagi nentuin rute, tiba-tiba ada sinyal kehadiran sesuatu di ujung. Takut itu para jamet basis, dia pun ngecek dan ternyata cuman para cowok-cowok pecinta workout. Para pecinta workout pun nyuruh Haruka was-was karena diantara para siswa yang ke isekai ada yang ngambil skill perampas. Intinya ini skill yang bisa ngerampas skill orang lain kalau dia ngebunuh orang itu. Awalnya para budak workout ngira kalau Haruka yang punya, tapi tebakan mereka salah dan mereka pun balik. Touka nguping pembicaraan ini dan keesokannya Touka pun jujur ke Haruka kalau dialah yang ngambil skill itu. Tapi bukannya takut, Haruka malah merasa lega karena yang ngambil Touka. Karena baginya nggak mungkin ketua kelas yang udah dikenal dari SD itu ngelakuin hal yang tidak-tidak. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil melewati hutan dan mulai tiba di padang rumput luas. Dan di sana mereka bertemu dengan penduduk dari isekai yang lagi kesulitan karena dikepung monster. Finally muncul juga outfit perawakan tipikal isekai. Capek banget ngeliat seragam terus anjir. Atas permintaan Touka, Haruka pun langsung melesat buat nyelamatin mereka. Dan akhirnya di-spill kalau ternyata para monster itu terpikat karena bawaan dari para pedagang yang mereka kawal. Gak cuma selamatin, Haruka juga ngasih jamur kebugaran buat mereka, bisa mulihin stamina dan ngilangin debuff. Sebagai balasan terima kasih, Haruka dan cewek-cewek pun diarahin ke kota terdekat. Dan mereka akhirnya tiba di kota Ouma, sebuah kota perbatasan. Di sana benar-benar ramai, banyak orang dari dunia lain dan kesan isekainya berasa banget. Banyak baju dan peralatan. Tapi sebelum kemana-mana, ketua kelas negasin tujuan mereka ke sini, yaitu nyari guild petualang buat daftar jadi petualang resmi. Halah nyocot. Dan saat masuk suasana sangat sesak, banyak mata memandang, apalagi karena perawakan Haruka seperti pecundang yang dikelilingi banyak gadis. Singkat cerita, ketua guild memanggil Haruka. Suasana jadi makin ekstrim dan ternyata dia orang baik anjir. Tampang sangar hati Hello Kitty. Ketua guild berterima kasih karena mereka udah selamatin Ofter, salah satu petualang dari guild ini. Respon para petualang pun berubah dramatis. Mereka ternyata ramah dan perhatian. Cewek-cewek resmi jadi petualang dan sekarang giliran Haruka untuk daftar. Akhirnya kehidupan pengangguranku berakhir, dalam hati Haruka. Tapi naas, nasib berkata lain. Umumnya untuk menjadi petualang harus level 10 dan Haruka baru level 9. Gak berhenti di situ karena dia penyendiri dari awal tiba di isekai. Batas minimum dia dikali 2, yaitu level 20 supaya bisa menjadi petualang. Ini karena dia dari awal individualis dan tidak punya party. Pulang dari serikat, mereka pun direkomendasikan penginapan oleh ketua guild. Mereka bermalam di sana dan keesokan harinya mereka pun menjual hasil buruannya selama ini.
dan dapat 8 juta hele, oh my god, mata uang di dunia isekai itu. Karena mereka banyak duit, mereka pun langsung pakai buat belanja kebutuhan dan peralatan. Mereka mencar dan Haruka beli banyak peralatan dan persenjataan. Bahkan sampai malam cuy, sampai harus disamper Touka buat ngingetin sekarang udah jam berapa. Udah kayak bapak-bapak lagi mancing sampai malam yang harus disamper istrinya aja. Keesokan harinya cewek-cewek pada berangkat untuk misi pertama sebagai petualang. Literally ramen coy, cuma buat satu misi, kocak emang. Dan Haruka nggak bisa ikut karena belum jadi petualang. Tapi namanya laki-laki maksudnya, nggak ada rotan akar pun jadi. Dia menyelinap pakai jubah tembus padang yang baru dia beli, dan dia kabur. Rencananya pengen balik ke hutan. Selain buat grinding level, jiwa introvertnya juga udah meronta-ronta karena terlalu banyak orang di kota. Di perjalanan dia nemu banyak banget distraksi, mulai dari desa yang hancur, kawanan goblin, bahkan sampai ada bandit. Walaupun hampir goyah, tapi ujungnya cabut juga. Sampai akhirnya dia dibegal. Waduh, bangunin macan tidur ini mah. Haruka pun ngasih perlawanan dengan tongkat baru yang dia beli, cukup buat bikin banditnya takut. Walaupun ada perlawanan dari banditnya, gak guna di mata Haruka yang punya banyak skill, udah kayak nge-cheat. Akhirnya banditnya tumbang sendiri karena nge-spam skill terus sampai lupa stamina. Baru mau cabut, datang putri bangsawan ala-ala isekai yang berterima kasih karena udah diselamatin Haruka. Putrinya ternyata adalah anak dari pemimpin kota dan dia nawarin hadiah. Haruka pun gak bisa nolak. Scene beralih ke para berandalan yang lagi ribut sama pencinta workout. Mereka konflik karena berandalan ngincer cewek-cewek. Tapi baru aja mau perang, sosok misterius yang ada di awal cerita tiba-tiba menerjang ketua berandalannya. Gak cuma ketua, dia bahkan ngebantai semua anggota geng berandalan. Anjir, anime family friendly gini tiba-tiba jadi bantai-bantai gini cuy. Baru aja mau sikat geng pencinta workout, scene malah beralih ke Haruka yang tiba di kediaman Tuan Putri. Di sana dia galau antara cabut atau nungguin. Pas mau cabut, Tuan Putri kelar juga ganti bajunya. Dan Haruka pun diajak makan malam di sana. Selain disuguhi makanan yang melimpah, dia juga diberikan sejumlah uang dan kartu identitas. Dengan begini, Haruka bisa keluar masuk kota secara bebas sama kayak petualang. Akhirnya Haruka pun langsung cabut dari kota, dan di perjalanan ia menemukan hal-hal yang ia rindukan. Mulai dari sungai, goblin, kobold, namun ada beberapa keanehan. Ia bertemu dengan orc yang padahal masih di pinggiran hutan. Belum begitu dalam, ia juga menemukan bekas darah. Dengan skill pelacak, Haruka pun mampu scan bekas telapak kaki. Haruka langsung mengikutinya dan menemukan geng pencinta workout yang semuanya sekarat. Haruka menduga ini ulah para berandal. Dengan cepat ia menuangkan semua potion healing yang ia punya. Dan setelah mereka siuman, mereka pun cerita kalau bukan para berandal pelakunya, tapi seorang ahli matematika, Tanaka, yang awalnya dibully sama geng berandalan itu. Ternyata dia nyamar coy, jadi kayak ya apa sih, serigala berbulu domba anjir. Dan sosok villain atau Tanaka itu lagi nyari Touka atau ketua kelas, karena dia udah tahu kalau ketua kelas lah yang punya skill perampas. Tahu kalau sosok villain itu menggunakan skill senjata, Haruka pun berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Karena skill senjata sendiri memiliki celah dan penggunaannya terbatas. Ia pun mulai mencari monster untuk menaikkan level, dan benar saja ada goblin. Ia langsung bantai mereka, namun itu aja belum cukup. Dan baru diomongin tiba-tiba muncul Raja Goblin. Kebetulan sekali Raja Goblin itu menggunakan skill senjata, jadi lawan yang cocok untuk sparring. Walaupun hampir kalah, Haruka pun menggunakan gabungan skill ampas yang ia punya dan bisa one shot Raja Goblin itu. Baru aja ngalahin Raja Goblin, tiba-tiba ada jump scare di belakangnya. Muncul Goblin Emperor dengan level 50. Dengan skill baru Haruka yang dinamai Gambit, ia pun bisa one shot Goblin Emperor itu. Prank, Gambit aja nggak cukup. Bahkan setelah dikasih clean hit lagi, sang goblin bisa memulihkan diri. Haruka pun terkena cakaran kematian dan langsung berenung alasan dia hidup. Tapi dia ingat kalau dia hidup untuk subscribe Azure Amazing, dia pun langsung melesat. Pertarungan terjadi sampai pagi hari, namun akhirnya dia menang dengan menaikkan level 9 ke 11. Malamnya Haruka mempersiapkan diri karena besoknya pertempuran dengan villain terjadi. Benar saja keesokan harinya sosok misterius itu datang, dan dia adalah Tanaka, seorang ahli matematika dari kelas yang sama. Akhirnya di-spill kalau Tanaka adalah dalang balik semuanya. Ia yang memecah kelas dengan memanipulasi para berandal, dan ia juga sudah membunuh banyak teman kelasnya untuk menebak siapa yang punya skill perampas. Haruka pun ngajak dia by one, dan yang kalah harus subscribe Azure Amazing. Pertarungan terjadi dan dengan skill utama bernama pengusik miliknya, Tanaka pun mampu mengontrol gerakan lawannya selama beberapa waktu.
Dan itu yang ngebuatnya bisa berkuasa sampai sekarang. Haruka terpojok karena skill Tanaka sangat banyak dan OP. Tanaka mengeluarkan akar untuk membatasi gerakan Haruka dan langsung ngasih ulti Valir. Tapi untung aja Haruka punya kartu as di mana ia bisa menyerap semua skill dengan benda yang ia beli di toko senjata beberapa saat yang lalu. Kini situasi mulai berbalik karena giliran Haruka untuk menyerang. Namun momentum yang ia dapatkan bentar doang anjir, karena Tanaka belum serius selama ini. Tanaka pun mengeluarkan kartu asnya juga, dan dengan skill senjata miliknya ia bisa pakai banyak sekali skill. Gimana? Apakah netizen bingung? Saya juga. Ternyata Tanaka juga memiliki skill peniru yang bisa niru skill lawannya. Ia pun menyerangnya dengan mengganti-ganti senjata. Haruka terpojok dan kehabisan akal. Tapi tiba-tiba Haruka pun notice kalau skill peniru miliknya berbeda dengan perampas. Tidak mungkin memiliki atribut yang sama. Dan benar saja skill peniru memiliki batas penggunaan yaitu hanya 3 kali saja. Sehingga itu alasan kenapa Tanaka mengganti skillnya setiap 2 kali serang. Dan Haruka pun juga sudah mulai terbiasa dengan kecepatan dari Tanaka. Kini Tanaka yang benar-benar terpojok. Tapi dia masih belum mau anime ini selesai semudah itu. Dan langsung menggila lagi. Dan ternyata Tanaka pun punya ulti terakhir yang bernama Mati Seketika, dimana ia bisa langsung instan kill lawannya dengan mudah. Dan karena udah menang, Tanaka pun merayakannya dan langsung cabut dari situ. Tapi tunggu dulu, durasi video masih lama. Dan ya, Haruka pun kembali berdiri. Ternyata dengan skill ampas miliknya seperti sehat dan boneka dungu, ditambah efek keberuntungan yang level maksimal, Haruka pun menurunkan persentase instan kill milik Tanaka hingga 0%. Dan masih bisa selamat. Tanaka mulai menggila karena tahu rencananya gagal. Ia menggaung-gaungkan dirinya yang seorang ahli matematika. Di dunia lama, Tanaka menganggap bahwa kalkulasinya sudah benar. Tapi tentu MC kita mengeluarkan kata-kata hari ini di mana brother, ini adalah dunia lain. Isekai loh, isekai di mana pedang dan sihir berlaku. Di sini matematika tidak ada gunanya. Semua bisa terjadi. Sehingga jangan meremehkan isekai. Dan dengan skill gambit milik Haruka, Tanaka pun berhasil dikalahkan. Haruka langsung cabut dari sana. Dengan efek luka serius, ia pun mulai dapat flashback tanda-tanda bakalan mokat. Ketika mau tutup umur, para wibu datang. Dan setelah dapat info dari ketua kelas dan yang lain soal keberadaan Haruka, dengan bantuan mereka Haruka pun berhasil tiba di kota dengan selamat. Dan di sana ia sudah ditunggu teman-temannya. Benar-benar pertemanannya solid. Dan setelah aksi maaf-maafan satu sama lain dan saling mengeluarkan isi hati, mereka pun kembali ke kota sebagai rakyat biasa. Lalu sini beralih ke rumah dari Tuan Putri. Di sana kita dinampakkan seorang bangsawan yang ternyata adalah bokapnya si Putri yang lagi stres karena aksi monster semakin banyak. Ya, karena kota Omi sendiri kota perbatasan kan. Dan Putri ini yang namanya ternyata Meriel pun langsung cabut ke guild petualang untuk ngasih tahu info ini. Dan setelah dengar itu, ketua guild dan para petualang pun sama siswa SMA pun bersiap-siap untuk melawan monster-monster yang udah mulai menggila ini. Lanjut ke Haruka, dalam perjalanan dia bertemu dengan sekumpulan orc. Dan ada Orc King juga. Bagi Haruka sih mereka cuma kacang goreng yang perlu dibasmi ya. Hitung-hitung sebagai latihan juga. Dan setibanya di dungeon, Haruka langsung speedrun. Tapi malah nemu item ampas doang. Haruka pun langsung balik ke kota. Sedangkan di kota, para petualang, Putri Meriel dan anak-anak SMA udah nungguin monster itu kayak orang apaan aja. Gak sadar kalau monsternya udah dibasmi sama Haruka. Mereka lihat penampakan dan dikira monster, ternyata malah Haruka cuy. Haruka pun menemui mas-mas yang jualan senjata buat nanya lokasi itemnya yang ternyata adalah cincin feromon dengan atribut bisa ngubah persepsi orang ke kita. Haruka nanya, kok itemnya nggak ada sih? Dan ternyata item itu ada di dungeon lantai 50 ke bawah. Makanya nggak pernah ada orang yang nemu. Sebagai catatan, dungeon ini punya 100 lantai dengan sistem ala-ala isekai pada umumnya, dimana tiap 10 lantai bakal ada boss monster. Nggak pakai lama Haruka pun langsung berangkat. Tapi si ketua kelas sama yang lain malah ngikutin dia dengan dalih khawatir cuy. Jujur gue kalau jadi Haruka sih risih ya diikutin mulu kayak artis. Dia pun langsung lari karena takut keduluan. Dan baru diomongin si Sempro malah kepleset dan kena jebakan. Baru jatuh ketimpa tangga. Dan kalian tahu karena kejadian ini Haruka terjatuh dalam banget sampai lantai 100 coy. What? Ini anime apa anjir? Kalau di anime atau manhwa pada umumnya, bahkan lawan bos lantai aja bisa memakan belasan hingga puluhan episode. Lanjut. Karena hal ini pun Haruka jadi dapat skill baru, yaitu pemahaman ruang yang bisa ngedenahin bentuk suatu ruangan. Dan benar aja Haruka sekarang ada di lantai terbawah, yaitu lantai 101.
Haruka pun menyusuri ruangan gelap penuh kabut dan obor biru yang misterius ala-ala pintu masuk ruangan bos. Dan yap, bener aja langsung ketemu final bossnya anjir. Aura bosnya kuat banget, bahkan si abang Haruka aja susah lawannya. Bosnya namanya Kaisar Sihir, Kaisar Labirin atau apa gitu. Dan levelnya 100 cuy. Shin beralih ke teman-teman Haruka yang ada di lantai 47. Lagi diskusi cara buat nyelamatin Haruka. Perlahan mereka mulai ragu karena mobnya mulai sulit. Tapi dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang hebat. Tapi ada yang membangkitkan api semangat 45 dan mereka semua setuju untuk solid dan selamatin Haruka. Kembali ke Haruka, dia intip stat bosnya dan ternyata luar biasa luar. Bahkan skill penilaiannya nggak bisa di-tag karena terlalu OP. Haruka coba dengan kecepatan tapi percuma, Kaisar Labirinnya lebih cepat. Hydrogen Bomb versus Coughing Baby ini mah. Oke, pertarungan berlangsung. Wahai netizen, di sini kita bisa lihat bahwa pertarungan berjalan dengan sengit dan MC kita di sini mulai merasakan keanehan dalam tubuhnya. Walaupun dalam bahagia, ia malah merasa senang ala-ala MC Psycho bro. Dan di sini Haruka bingung karena Kaisar Labirin seperti mengalah. Ternyata Kaisar Labirin sebenarnya nggak mau tarung karena ternyata lagi dikontrol sama aura hitam jahat cuy. And guess what? Tongkat Haruka tiba-tiba bisa menyerap kegelapan itu. Kegelapannya pun terserap semua dan di-reveal kalau sebenarnya si Kaisar Labirin malah mau mati dari lama tapi nggak bisa. Baru hening bentar aura gelap muncul lagi, ngebuat Haruka harus kill dia secara cepat. Tiba-tiba ditunjukin wujud asli dari Kaisar Sihir yang ternyata adalah gadis kawaii. Skill perbudakan Haruka aktif sendirinya, ngebuat bosnya di budak Haruka. Dan yap, endingnya jadi kawan Haruka yang namanya adalah Angelica. Dan levelnya di reset lagi jadi level 1 cuy. Mereka pun langsung cabut. Tapi di perjalanan nemu sama Kroco lantai level 100 dan Haruka pun kewalahan. Akhirnya dia ngebuat lubang di lantai atasnya. Monster di lantai 99 atau di atasnya malah jatuh karena lubangnya cuy. Jadi monsternya saling ribut satu sama lain dan dua-duanya akhirnya mokat. Haruka ambil zirahnya buat Angelica dan somehow cocok aja. Haruka ketemu lawan yang susah ia lawan, lalu super sub dengan Angelica yang level 1. Tapi walaupun level 1 masih bisa one shot musuhnya yang level tinggi but. Gokil banget jir nih karakter. Next, tanda-tanda keanehan dari dungeon mulai muncul. Diawali tikus-tikus yang kabur, lalu monster lantai atas mulai muncul. Penjaga dungeon pun laporan ke ketua guild. Tanda-tanda akhir zaman pun tiba. Gerombolan monster dari dungeon mulai nge-raid dunia luar. Para warlock pun berhasil nahan untuk gelombang pertama. Namun kayaknya nggak kuat buat gelombang kedua karena pada kelelahan. Putri Meriel dan salah satu petualang pun diutus untuk ke dungeon karena satu-satunya cara untuk menghentikan raid ini adalah ngalahin bos terakhir dari dungeon. Siapa bosnya? Belum tahu guys. Beralih ke Haruka yang sedang speedrun ke lantai atas karena banyak harta yang dia dapat. Ia pun ngasih semuanya ke Angelica. Si Angelica malu-malu tapi mau. Dan akhirnya digunakan juga. Dan saat digunakan, wujud aslinya terlihat coy. Wow. Tapi si Haruka nggak sadar dan Angelica lanjut pakai helmnya. Haruka sampai di salah satu lantai dan lantai itu terhubung dengan ketua kelas dan kawan-kawan karena ada lubang di sana. Akhirnya disepil. Cara menghentikan raid dari para monster adalah harus nge-kill si bos labirin atau Angelica itu sendiri. Tapi Haruka nggak tega karena lemah lembut dan baik hati. Ia pun mutusin untuk mencari cara lain. Pindah ke ketua dan tim, mereka tiba di lantai 57 dan kesulitan lawan monster Sphinx karena stamina dan perbedaan level. Ketika udah di ujung tanduk dan hampir mengheningkan cipta, ya sesuai dugaan netizen dan hamba, pahlawan kita datang dengan gagah untuk menyelamatkan. Ya walaupun pada akhirnya Angelica jumpsuit dan one hit monsternya sih. Mereka pun langsung cabut di sana dan langsung ngumpul sama petualang warlock. Monsternya meluber keluar semua. Orang-orang udah pada mau pergi ke setting buat mencet Suren, tapi Angelica mencet nolak dan langsung menghentikan raid dengan ultimate-nya yang bisa one shot literally semua monsternya sampai ke akar-akarnya anjir. Gila nih karakter. Padahal udah di reset ke level 1 loh. Mereka pun menutupnya dengan seporsi kemenangan dan Haruka ngadain diskon 11-11 buat teman-temannya. Dan cewek-cewek langsung cosplay mama di pasar cuy, sampai laki-laki terpojok semua karena kewalahan. The next day, Cewek-cewek pun datang menghibur Angelica setelah tahu masa lalu dia yang kelam. Mereka pun rencana menghibur Angelica dengan mengajaknya berendam bersama. Tapi saat ngebantu ngelepas armornya, mereka kaget. Bukannya tulang yang mereka lihat, malah ngeliat badan manusia. Dan saat pelan-pelan dilanjutin, beneran aja udah jadi manusia coy si Angelica. Haruka pun rencana balik ke hutan buat latihan karena ngerasa lemah. Dan saat mau pergi, dia ngajak Angelica.
Di sini ketua kelas atau Touka malah mencoba menahan karena cemburu. Ternyata si ketua kelas aka atau bisa dipanggil Touka ini suka sama Haruka guys. Tapi karena dia ngerasa menyedihkan dan dia pun menarik niatnya. Akhirnya dia membiarkan mereka berdua pergi berduaan ke hutan. Mereka berdua langsung latihan walaupun endingnya ada bumbu-bumbu. Malamnya Haruka pun lagi enak-enak mandi. Tahu Angelica mendekat, dia ngajak masuk. Walaupun bercanda karena ngira masih kerangka, tapi si Angelica beneran masuk coy. Kali ini netizen dan admin sama-sama kaget. Termasuk ke Haruka sendiri. Angelica masih belum bisa ngomong lancar karena lama jadi kerangka. Dia kelaris kalau aslinya dia udah mokat dan jiwanya terperangkap. Tapi karena dikasih zirah dan berbagai item super langka level dewa dari dungeon lantai terdalam, nyawanya pun kembali dan terbebas dari kutukan. Haruka nggak enak sama Angelica karena takut dia jadi nggak bebas karena dirinya. Kamu kalau mau pergi dari sini, pergi aja ya, nggak apa-apa. Tapi Angelica malah bucin karena kelamaan sendirian kayak admin. Hiks, sedih bejir. Ia pun mau bareng Haruka terus. Endingnya Haruka juga mau bareng dia. Dan dia pun cerita-cerita sampai Angelica tidur. Romantis banget ya. Besoknya mereka latihan bareng, mancing ikan bareng, masak bareng. Bahkan harus banget ada adegan romantis kayak gini anjing. Aduh, admin kapan ya? Wen ya. Malamnya si Angelica mulai ngelakuin pergerakan dan ya ternyata cuman pijit. Wahai netizen, ingat genre anjay. Ya walaupun pijitnya si Mbak Angelica ini malah nambah penyakit ya karena terlalu kuat. Besoknya mereka berdua kembali ke kota dan bertemu teman-temannya. Anime pun ditutup dengan Haruka berpose epik di hadapan teman-temannya. Ya itu dia Dix alurnya. Thanks udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.